Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nilih Bella Windu Febrianti, selaku dosen pengampu mata kuliah Probabilitas dan Statistik. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu mengenai penyajian data dan distribusi frekuensi. Oke, bisa di next. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Mauludi Melani, kedua ada saya sendiri, Putri Adinda Larasati, yang ketiga ada Rifki Fajar Nugraha, yang keempat ada Yogi Aldi Saputra, yang kelima ada Dimas Kisworo, yang keenam ada Andra Cesar Ramadan, dan yang terakhir ada Hermawan Prakoso. Oke, bisa di next. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh Mauludi Melani. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Laras. Di sini saya akan membahas tentang soal nomor 1, yaitu perhatikan tabel berikut yang berisi data penjualan harapan kita selama 7 tahun. Buatlah grafiknya. Tabel 1, penjualan perusahaan harapan kita dari tahun 2017 sampai 2013 dalam jutaan rupiah. Di sini ada tabel tahun dan hasil penjualan. Kita lanjut ke simulasi Excel. Nah, untuk membuat grafik histogram, kita harus mencari kelas interval dan frekuensi dahulu dengan cara menghitungnya. Nah, di sini cara menghitung kelas intervalnya yaitu harus menentukan range dan menentukan jumlah kelas dahulu. Nah, langsung saja ke simulasi grafik histogram. Kita blok bagian kelas interval dan frekuensi. Kemudian ke insert dan recommend card. Nah, kita pilih area bar dan volume untuk membuat grafik histogram. Setelah itu kita tampilkan OK dan jadilah grafik histogram seperti gambar yang ditampilkan. Kemudian untuk membuat grafik poligon, kita harus menentukan nilai tengah dan frekuensi. Kita blok dahulu nilai tengah dan frekuensi, ke insert lagi, dan kemudian ke recommend card. Lalu ke area line. Nah, kemudian ke layout ke-4. Dan akan tampil hasil grafik poligon seperti pada gambar yang ditampilkan. Kemudian untuk membuat grafik OGIF, di sini kita harus mengetahui OGIF positif dan OGIF negatifnya dari hasil frekuensi kumulatif. Nah, di sini kita blok, kemudian ke insert dan recommend card. Kita masuk ke line. Ya, ada line pertama itu adalah hasil dari grafik OGIF yang ditampilkan. Terlihat pada grafik OGIF bahwa OGIF negatif ini menurun ke bawah, yaitu garis yang oranye, dan OGIF positif ini naik ke atas, yaitu OGIF positif yang berwarna hijau. Nah, untuk membuat grafik garis, grafik pie, dan grafik batang, kita hanya memasukkan hasil dan tahun saja. Pertama, kita blok, kemudian ke recommend, kemudian pilih kolom untuk grafik batang. Dan ditampilkan hasil grafik batang seperti pada di gambar. Selanjutnya yaitu simulasi untuk membuat grafik pie. Sama halnya seperti tadi, kita ke recommend, kemudian grafik pie, kita pilih grafik yang paling sesuai. Oke. Dan grafik yang ditampilkan seperti ada di gambar.
Kemudian untuk membuat grafik garis, kita ke rekomen kembali, kemudian ke line. Pilih grafik yang paling sesuai. Oke. Dan grafik garis penjualan perusahaan harapan kita 2007 sampai 2013 adalah tampilan seperti ini, hasil dari simulasi Excel. Ya, tolong kembali lagi ke PowerPoint. Nah, ini adalah hasil dari grafik histogram. Diketahui bahwa kelas interval 99 sampai 117 itu paling banyak ya, ada 3. Next. Kemudian ini ada grafik poligon dari hasil penjualan perusahaan harapan kita. Kemudian di sini ada grafik OGIP dari hasil penjualan perusahaan harapan kita juga. Next. Nah, ini adalah tampilan dari grafik batang, grafik pie, dan grafik garis dari soal nomor 1. Next. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut yang menyajikan data produksi kacang tanah di Indonesia selama tahun 1993 sampai 1997. Buatlah grafiknya. Tabel 2, produksi kacang tanah Indonesia tahun 1993 sampai 1997. Di sini ada keterangan tahun dan produksi. Nah, dari grafik histogram ini, seperti yang nomor 1, kita mencari dulu frekuensi dan kelas intervalnya. Dan diketahui bahwa dari soal nomor 2 ini memiliki 2 kelas interval, yaitu interval 631,9 sampai 696, dan kelas yang kedua yaitu 697 sampai 760,1. Dan frekuensi terbanyak itu ada pada interval 697 sampai 760,1. Next. Dan ini adalah tampilan grafik poligon dari hasil produksi kacang tanah Indonesia. Dan di sebelahnya ada grafik OGIP, yaitu hasil dari OGIP positif dan OGIP negatif dari produksi kacang tanah Indonesia. Next. Dan ini adalah tampilan grafik batang, grafik garis, dan grafik pie. Nah, diketahui pada grafik batang ini, penjualan tertinggi itu ada pada tahun 1997. Dan pada grafik garis juga, penjualan terendah itu ada pada tahun 1994. Dan pada grafik pie, penjualan terbanyak itu ada pada yang berwarna abu-abu, yaitu tahun 1995. Next. Kemudian ada soal nomor 3, yaitu perhatikan tabel berikut yang menyajikan data nilai ekspor Indonesia selama tahun 1993 sampai 1997. Buatlah grafiknya. Tabel 3, nilai ekspor menurut pulau dan waktu 1997 sampai 1993 sampai 1997. Nah, di sini ada tabel wilayah tahun. Wilayah ini meliputi Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Dan ini adalah tampilan dari grafik batang nilai ekspor menurut pulau dan waktu ya. Nah, jumlah ekspor terbanyak itu ternyata oleh Pulau Jawa dan Madura. Nah, dapat dilihat dari grafik garis bahwa wilayah yang nilai ekspornya paling banyak yaitu wilayah Jawa dan Madura. Pada grafik pie, nilai ekspor yang paling banyak juga ada pada wilayah Jawa dan Madura. Next. Kemudian ada soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut yang berisi data penjualan toko terang selama 8 tahun terakhir. Buatlah grafiknya. Tabel 4, penjualan toko terang menurut jenis barang dan waktu. Nah, di sini ada jenis barangnya yaitu televisi, radio, kulkas, dan ada
waktunya yaitu 2006 sampai 2013. Di sini ditampilkan grafik batang bahwa penjualan kulkas itu selalu lebih meningkat daripada radio dan televisi. Next. Dan pada grafik garis juga ada tampilan bahwa kulkas itu dari 2016 sampai 2013 penjualannya terus meningkat dan yang paling rendah penjualannya itu adalah televisi. Pada grafik pie juga sama ya, penjualan toko terang menurut waktu barang dan waktunya jumlahnya hampir sama. Next. Baik, soal selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dimas Kisworo. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 ya. Di sini bisa diperhatikan ya, di sini ada tabel yang memuat data realisasi kredit kepemilikan rumah melalui BTN selama 6 tahun terakhir. Nah, di sini kita diminta untuk membuat grafik garis berganda. Nah, di sini juga ada tabelnya ya, mulai dari jenis, yaitu ada perumnas, non-perumnas, terus selalu ada jumlahnya. Dan juga dimulai dari tahun 1992 sampai dengan 1997. Dan di sebelahnya itu ada grafik yang sudah jadinya. Bisa pindah ke Excel kan? Oke, lalu ada soal ke-6 ya. Di sini ada tabel dan juga grafik yang memuat data indeks nilai tukar petani di Pulau Jawa. Nah, di sini kita diminta untuk membuat grafik garis berganda. Di sini ada provinsi, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Juga ini dimulai dari tahun 1993 sampai dengan 1997. Nah, lalu setelah dibuat grafik garis bergandanya seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Next. Lalu pada soal ke-7 ini kita diminta untuk membuat grafik garis komponen berganda dari kepemilikan pemerintah dan swasta. Di sebelah kirinya itu ada tabelnya ya. Dari jumlah pesawat terbang menurut kepemilikan dari tahun 1991 sampai dengan 1996. Nah, setelah ditelah dari tabelnya, maka setelah dibuat grafiknya juga ada di sebelah kanan. Next. Kemudian pada soal yang ke-8 ini ada data presentase realisasi kredit kepemilikan rumah melalui BTN selama 6 tahun. Nah, kemudian kami diminta untuk membuat grafik komponen berganda dari tabel yang telah dibuat. Seperti di bawah ini ya, yang sebelah kanan. Next. Nah, lalu ada soal yang ke-9 di sini memuat data presentasi penjualan toko terang menurut jenis barang dan waktu. Nah, di sini ada beberapa jenis barang, yaitu dari televisi, radio, kulkas, dari tahun 2006 sampai dengan 2013. Lalu di sebelahnya itu grafik yang telah dibuat menjadi grafik komponen berganda. Next. Lalu pada soal berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih pada Dimas. Selanjutnya ada soal nomor 10, yaitu perhatikan tabel berikut yang memuat data neraca perdagangan Indonesia. Gambarlah grafik garis berimbang neto. Tabel 10, neraca perdagangan Indonesia juta US dollar pada tahun 1988 sampai 1997. Yang sesuai dengan grafik yang kita buat itu merupakan grafik garis berimbang neto neraca perdagangan Indonesia pada tahun 1988 sampai 1997. Yang dimana pada grafik ini yang berwarna biru adalah barang ekspor, yang warna oranye itu impor, dan
yang warna abu-abu itu adalah selisih. Jadi pada tahun 1988 sampai 1997 lebih banyak yang barang-barang impor. Oke, bisa di next. Selanjutnya soal nomor 11 itu, perhatikan tabel berikut ini yang berisi data persentase kelahiran balita menurut tenaga penolong kelahiran di Indonesia selama tahun 1999. Buatlah grafik batang tunggal. Tabel 11 persentase balita menurut tenaga penolong kelahiran di Indonesia tahun 1999. Yang dimana tabelnya itu ada penolong kelahiran dan persentase balita. Dan grafiknya yang telah kita buat di Excel itu, yang dimana dokter, bidan, tenaga medis lain, dan dukun. Yang lebih banyak itu adalah dukun dengan persentase 47,4 sesuai dengan tabel berikut. Ya, oke, bisa di next. Selanjutnya ada soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut ini yang menyajikan data tentang calon pemilih warga DKI pada pemilu tahun 1999. Buatlah grafik batang berganda. Tabel 12, calon pemilih warga DKI Jakarta pada pemilu 1999. Menurut identitas penduduk dan wilayah. Yang dimana tabelnya itu ada kota-madya, yaitu ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Terdapat ada warga ber-KTP, IPM, dan jumlahnya. Serta hasil dari yang telah kita buat di Excel, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur itu warga yang ber-KTP itu warna hijau, yang warna biru itu IPM, dan jumlahnya itu adalah yang berwarna kuning. Oke, bisa di next. Selanjutnya soal nomor 13 itu perhatikan tabel pada nomor 10. Pada soal nomor 10. Buatlah grafik batang komponen berganda. Yang dimana pada yang telah kita buat di Excel itu pada tahun 1988 sampai 1997 meningkat di bagian impornya. Semakin meningkat seperti itu. Oke, bisa di soal nomor 14. Perhatikan tabel pada soal nomor 10. Buatlah grafik batang berimbang neto. Yang dimana pada grafik batang berimbang neto neraca perdagangan Indonesia pada tahun 1988 sampai 1997 itu di nomor pada tahun 1988 sampai 1997 itu mengalami penaikan. Yang dimana warna oranye itu ekspor, warna kuning impor, dan warna hijau itu selisih. Oke, bisa di next. Baik, untuk soal selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya soal 15. Ini grafik apa saja yang akan Anda rencanakan untuk dibuat dalam suatu penelitian atau studi dari setiap kasus berikut. A. Jenis mobil apa saja yang dikendarai mahasiswa, berapa umur kendaraan mereka. Jawab. Grafik Pi atau lingkaran untuk menunjukkan proporsi jenis mobil yang dikendarai oleh mahasiswa. Setiap jenis mobil direpresentasikan sebagai bagian dari lingkaran yang proporsional terhadap total. Yang kedua ada grafik bar atau batang untuk menunjukkan umur kendaraan mahasiswa. Setiap kategori umur kendaraan direpresentasikan sebagai batang dengan sumbu X yang menunjukkan rentang umur kendaraan, sumbu Y yang menunjukkan jumlah mahasiswa dan setiap rentang umur kendaraan. Selanjutnya. Yang B, berapa jumlah per minggu yang digunakan untuk belajar bagi mahasiswa. Bagaimana perubahan jumlah jam belajar selama 1 semester. Jawab dengan grafik bar atau batang untuk menunjukkan jumlah jam belajar per minggu bagi mahasiswa. Setiap kategori jam belajar direpresentasikan sebagai batang dengan sumbu X yang menunjukkan rentang jam belajar dan sumbu Y yang menunjukkan jumlah mahasiswa dalam rentang jam belajar. Ada grafik line atau garis untuk menunjukkan perubahan jumlah jam belajar selama 1 semester. Sumbu X akan menunjukkan waktu, misalnya minggu, dan sumbu Y akan menunjukkan jumlah jam belajar.
Anda dapat menggunakan garis untuk menghubungkan titik data setiap minggu dan melihat tren perubahan jumlah jam belajar seiring berjalan waktu. Selanjutnya, yang C itu siaran radio apa yang paling populer bagi mahasiswa? Jawab dalam grafik baru untuk menunjukkan popularitas siaran radio di antara mahasiswa. Setiap stasiun radio direpresentasikan sebagai batang dengan sumbu X yang menunjukkan nama stasiun dan sumbu Y menunjukkan tingkat popularitas. Adapun grafik pie atau lingkaran, jika Anda memiliki beberapa pilihan siaran radio yang sangat dominan, Anda dapat menggunakan grafik pie untuk menunjukkan proporsi populasi yang mendengarkan setiap siaran radio. Setiap siaran radio direpresentasikan sebagai bagian. Next. Selanjutnya soal nomor 16. Perhatikan tabel berikut yang memuat data jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 1999. Buatlah grafik lingkaran pada tabel 13, banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia menurut jenisnya tahun 1999 dalam ribuan. Pada tabel itu ada jenis kendaraan, mobil penumpang, bis. Jenis kendaraan itu ada mobil penumpang, ada bis, mobil gerobak, sepeda motor, dan jumlah. Bisa dilihat pada grafik lingkaran data kendaraan bermotor pada tahun 1999. Pada mobil penumpang ada 14%, bis 3%, mobil gerobak 12%, dan sepeda motor terbanyak itu 71% dengan warna kuning. Ya, selanjutnya. Selanjutnya nomor 17, perhatikan tabel berikut yang memuat data presentasi import Indonesia menurut negara kelompok ekonomi. Buatlah grafik lingkaran tunggalnya. Tabel 14, presentasi nilai import Indonesia menurut negara kelompok ekonomi Januari sampai Desember 1997. Berikut tabel dari presentasi menurut negara kelompok ekonomi Januari sampai Desember, dan berikut grafik lingkaran presentasi nilai impor Indonesia Januari sampai Desember 1997. Next. Soal nomor 18, mengapa data yang diperoleh melalui sampel adalah populasi perlu disajikan dengan memakai tabel dan grafik? Jelaskan. Jawabannya itu karena data yang telah dikumpulkan baik berasal dari populasi maupun dari sampel untuk keperluan laporan atau analisa perlu diatur atau disusun, yaitu disajikan secara sistematis dan rapi. Secara garis besar ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Visualisasi yang lebih jelas, tabel dan grafik memberikan visualisasi yang lebih jelas dan mudah dipahami daripada sekedar menyajikan data dalam bentuk teks atau angka mentah. Memperjelas pola dan tren. Tabel dan grafik memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data dengan lebih baik. Memudahkan perbandingan dan analisis. Dengan menggunakan tabel dan grafik, kita dapat dengan mudah membandingkan data antara kategori atau kelompok yang berbeda. Komunikasi yang lebih efektif. Tabel dan grafik membantu dalam komunikasi data secara efektif kepada pembaca atau audiens. Memfasilitasi pengambilan keputusan. Tabel dan grafik membantu dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Next. Soal nomor 19. Dalam hal tertentu, mengapa penyajian data dengan grafik lebih baik daripada dengan tabel? Jawabannya karena data yang disusun langsung mengacu pada
pokok informasi yang dapat dimengerti oleh orang yang melihat grafik tersebut dan dalam waktu yang singkat dapat diketahui karakteristik dari data yang disajikan. Menyoroti pola dan tren. Grafik memungkinkan kita untuk dengan jelas menyoroti pola dan tren dalam data, memvisualisasikan perbandingan dan proporsi. Grafik memungkinkan perbandingan dan proporsi antara kategori atau kelompok yang berbeda untuk disajikan dengan lebih jelas. Menyampaikan pesan dengan cepat. Grafik dapat menyampaikan pesan atau temuan dengan cepat dan efektif. Menampilkan kompleksitas. Jika data memiliki banyak variabel atau kompleksitas yang tinggi, grafik dapat membantu dalam menyajikan informasi dengan cara yang lebih terorganisir dan dapat dicerna. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya nomor 20 yaitu luas dan kepadatan penduduk di beberapa provinsi tahun 1991 disajikan pada tabel berikut. Yang ini ada tabel provinsi. Selanjutnya ada tabel luas dan kepadatan penduduk per kilometer kuadrat. Buatlah grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran untuk data tersebut. Oke, di sini kita membuat grafik batang terlebih dahulu, yaitu grafik batang luas dan kepadatan penduduk di beberapa provinsi pada tahun 1999. Di sini terlihat bahwa seluruh wilayah Sumatera memiliki tingkat luas wilayah 473.606 dengan kepadatan penduduknya yaitu 33 per meter kuadrat. Oke, selanjutnya ditampilkan yaitu pada grafik garis sama, yaitu seluruh wilayah Sumatera tertinggi di angka 473.606 dengan kepadatan penduduknya yaitu per kilometer 33. Luasnya yaitu ditampilkan pada grafik warna biru, line warna biru, dan yang kepadatan penduduk ditampilkan dengan line warna orange. Selanjutnya ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran luas dan kepadatan penduduk di beberapa provinsi pada 1991. Oke, ditampilkan di sini ada yang biru tua ada 50% Sumatera, ada di Aceh 6%, Sumatera Utara 7%, Sumatera Barat 5%, Riau 10%, Jambi 5%, dan Sumatera Selatan 17%. Oke, selanjutnya ada nomor 21. Buatlah tabel untuk menggambarkan luas wilayah dan jumlah penduduk semua provinsi di Indonesia ke dalam satu tabel. Yaitu ditampilkan pada tabel provinsi, yaitu ada jumlah penduduk hasil proyeksi menurut provinsi dan jenis kelaminnya berdasarkan puluhan ribu, ada laki-laki, perempuan, dan jumlahnya. Diintervalkan dengan waktu 2018, 2019, dan sampai 2020. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Oke, selanjutnya ada nilai impor menurut golongan barang ekonomi dalam miliar dolar adalah sebagai berikut. Pada tabel diberikan tahun, barang konsumsi, barang baku, dan barang modal. Ya, yang ditanyakan buatlah grafik garis ganda dan grafik batang ganda untuk data tersebut. Ditampilkan pada tahun 1993 sampai 1997. Pada grafik garis ganda ditampilkan yang warna orange yaitu barang modal, yang warna abu yaitu barang baku, dan warna orange tua yaitu barang konsumsi. Oke, selanjutnya ditampilkan juga yaitu grafik batang ganda dari grafik nilai impor barang ekonomi dalam dolar. Paling tinggi yaitu berada pada barang baku pada tahun 1993, paling tingginya juga ada di barang modal di 2,89, dan paling tinggi barang konsumsi ada di 1993. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya untuk soal nomor 23, biaya produksi, hasil penjualan, dan pajak yang harus dibayar dalam miliar rupiah perusahaan A tahun 1990 sampai 1995 disajikan pada tabel berikut. Di sebelah kiri sini terlihat tabelnya, yaitu ada biaya produksi, hasil penjualan, pajak yang dibayar, dan untuk tahunnya dari 1990 sampai 1995. Buatlah grafik garis dan grafik batang untuk data tersebut. Sebelah kanan terlihat grafik garisnya, yaitu untuk garis berwarna biru yang merupakan biaya produksi,
yaitu selalu meningkat, dan hasil garis berwarna oranye yaitu dengan nilai tertinggi tahun 1995 yaitu 6,95 dan pajak yang dibayar pun ikut meningkat. Next. Berikut grafik batangnya. Terlihat biaya produksi semuanya yaitu biaya produksi, hasil penjualan, dan pajak yang dibayar selalu meningkat seiring berkembangnya tahun dari 1990 sampai 1995. Tertinggi yaitu biaya produksi tercatat yaitu 4,5 di tahun 1995, hasil penjualannya 6,95 dan pajak yang dibayar 0,8. Selanjutnya. Soal nomor selanjutnya itu 24, banyaknya buah-buahan yang dibeli dan dijual kembali dalam ton oleh toko X dari tahun 1985 sampai 1995 adalah seperti tabel berikut. Di sebelah kiri terlihat tahunnya yaitu dari 1985 sampai 1995 terdapat 4 buah yaitu mangga, jeruk, apel, dan pepaya. Buatlah grafik garis ganda dan grafik batang ganda untuk data tersebut. Seperti yang terlihat grafiknya, grafik garis. Untuk garis berwarna biru merupakan untuk garis mangga, grafik berwarna oranye jeruk, abu-abu apel, dan kuning adalah pepaya. Next. Kemudian ada grafik batangnya. Sama seperti sebelumnya, grafik mangga yaitu biru, garis berwarna biru, garis berwarna oranye adalah jeruk, garis berwarna abu-abu adalah apel, dan garis berwarna oranye adalah pepaya. Next. Distribusi nilai ujian statistika di suatu universitas disajikan pada tabel berikut. Sebelah kiri terlihat nilainya dari 30 sampai 39 sampai 90 sampai 99 dan tercatat jumlah mahasiswanya. Buatlah grafik batang dan grafik lingkaran untuk data tersebut. Terlihat di kanan grafik batangnya dengan nilai tertinggi atau nilai yang mahasiswa dengan jumlah nilai terbanyak yaitu 60 sampai 69 dan yang sedikit adalah 90 sampai 99. Next. Berikut adalah grafik lingkarannya. Dengan wilayah paling luas adalah 40% untuk nilai 60 sampai 69 dan 2% luas wilayahnya untuk nilai 90 sampai 99. Next. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Laras. Baik, terima kasih kepada Yogi Aldi Saputra. Karena sudah selesai pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.